nonton Cokro TV, balik lagi sama gue, Gracia, dan rekan gue Cindy Florencin, kembali lagi di program Kupas Berita. Seperti biasa, acara Kupas Berita ini ngebahas berita-berita yang lagi heboh nih. Kita bakal pilih berita yang menarik dan kita bahas bareng-bareng. Kalian juga bisa nimbrung di komentar di bawah ya. Oke, kita masuk ke berita pertama nih, Gra. Jadi kemarin rame nih diberitain kalau Partai Golkar sama PAN nih kayak ngedeklarasiin dukungan ke Pak Prabowo Subianto gitu. Nah, apakah kita ini pendukung Pak Ganjar ketar-ketir gitu? Ya enggak sih ya. Santai dulu nggak sih? Santai dulu nggak sih? Ya, Pak Ganjar pun ngeresponnya yang kayak itu, hal yang biasa gitu dalam demokrasi. Jadi ya udahlah guys, gak usah panas-panas lah, santai dulu, chill. Iya, pun ya Pak Ganjar juga bilang kalau dalam proses demokrasi ya sebenarnya ya kayak gini ya biasa-biasa aja lah. Beliau juga bilang ya, beliau ini sangat menghormati sikap masing-masing partai lah gitu. Soalnya kan partai-partai ini pasti udah punya catatan-catatan, pertimbangan gitu yang harus, ya dia harus merapat kemana gitu. Udah ada pertimbangannya sendiri lah ya. Nah, itu yang bagus nih, saling menghormati kan, bersaing sehat juga gitu loh. Tapi tau gak sih guys, infonya nih Pak Ganjar ini kayak jadi dejavu gitu sama pemilu 2014 lalu nih, Beb. Nah, pas itu tuh koalisi Merah Putih nih punyanya Pak Prabowo sama Pak Hatta Rajasa nih juga didukung Partai Golkar, PAN, Gerindra, PKS, P3 sama PBB. Nah, di sisi lain nih, lawan politiknya Pak Joko Widodo sama Pak Yusuf Kala nih yang diusung PDIP bersama ada Partai Nasdem, PKB, PKP, dan Hanura nih di koalisi Indonesia Hebat. Nah, malah yang ini nih yang menangin ajang demokrasi 5 tahunan itu jadi kayak Iya, setuju banget ya. Ya, bahkan katanya pas udah denger berita ini ya timnya Pak Ganjar nih masih terus berkomunikasi nih sama partai-partai lain ya. Ya baik yang udah nentuin dukungan maupun yang belum ya, intinya saling silaturahmi aja lah ya. Bahkan Pak Ganjar nih ngucapin selamat ke Golkar sama PAN ya atas bergabungnya koalisi Gerindra dan PKB buat ngedukung Pak Prabowo gitu. Wah, keren banget sih ya capres kita yang ini nih punya hati yang besar loh. Jarang-jarang ada pemimpin modelan begini. Salut sih. Salut. Respect. Ya benar, beliau nih kayak santuy aja gitu hidupnya. Udah lah, nggak usah dibikin ini gitu panas ya. By the way nih, PAN sama Golkar kan kayak resmi ya mendukung Pak Prabowo gitu. Dimana dua parpol ini nih kayak udah nanda tanganin dokumen kerjasama gitu, Gra. Dengan Partai Gerindra dan PKB yang sebelumnya juga udah ngebentuk koalisi namanya Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR nih buat mendukung Pak Prabowo ini. Karena kan masing-masing capres tuh punya koalisinya kan. Benar. Makanya Pak Prabowo ini pas jadi baca pres nih punya jumlah dukungan kursi yang banyak gitu. Terbanyak malah yakni 265 kursi. Dan jumlahnya tuh kayak lebih tinggi gitu dari dukungan kursi yang dimiliki sama Pak Anies. Itu ada Nasdem, PKS, Demokrat ya. Totalnya 163 kursi. Dan Pak Ganjar nih dari PDIP dan P3 147 kursi. Wow, persaingan makin ketat ya, Besti ya? Ya, tapi sikap Pak Ganjar ini nih nunjukin sosok pemimpin yang berkualitas loh. Kayak dia sama sekali nggak marah, nggak kecewa. Padahal, ya correct me if I'm wrong ya guys. Katanya sih PDIP ini sempat silaturahmi gitu sama 3 partai nih. Nggak taunya ya gitu deh endingnya. Ya namanya juga, ya balik lagi ke Pak Ganjar tadi. Namanya juga politik gitu. Begitulah kehidupan politik ya. Gini deh dunia politik gambarannya gitu. Intinya ingat aja lah kita sama kata-kata Pak Ganjar tadi gitu, saling menghormati. Kan pasti mereka nih bikin keputusan itu ya tadi lu bilang udah ada pertimbangannya sendiri lah. Pokoknya mah santuy. Iya, santai dulu nggak sih? Yang penting adem-adem ayem lah dunia politik Indonesia ini. Ya santai aja kayak di pantai gitu, slow kayak di pulau. Ini kita bisa ngopi dulu nggak? Bisa ngopi dulu nggak? Ngopi. Dan nggak usah kelamaan saya nanti. Iya bener juga, aduh. Oke, kita masuk ke berita selanjutnya nih, Sin. Ada berita kalau beberapa masyarakat di Kabupaten Brebes ngelaporin Ketua DPRD DKI Jakarta, Pak Prasetyo Edy Marsudi ya, ke Polres Brebes 11 Agustus kemarin. Nah, pelaporan itu dibuat gara-gara pernyataan dia pas ngusulin program kunjungan kerja ke luar negeri. Pas rapat Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta 10 Agustus ya. Berarti kayak selang sehari gitu langsung dilaporin gitu. Soalnya ya sih, di pernyataannya ini beliau bilang kalau kayak daripada kunker ke Brebes, Tegal, beli telur asin, kentutnya bau, mendingan berangkat kami ke luar negeri. Ayo, hati-hati nih. Hati-hati. Nah, ini nih, yang gini-gini nih, yang viral nih. Itu guys, yang bikin viral di mana-mana gitu infonya ya. Beberapa warga Brebes nih kayak sangat
menyayangkan lah sikap Ketua DPRD DKI Jakarta itu ya. Soalnya ya ngerasa dihina juga nggak sih, kan yang namanya kentut mau makan telur asin kayak lu mau makan apa juga bau Pak. Padahal jangankan makan telur asin, makan pete apa juga bau. Makan apa juga bau. Gak usah bawa-bawa daerah lah, kayak kesel sih sebenarnya. Iya. Ya sabar dulu. Ya balik lagi, itu kan pernyataan yang nggak pantas banget ya. Ya emang sih telur asin itu ikon unggulannya Brebes lah ya. Setuju. Ya warga Kabupaten Brebes juga ya ngebanggain banget tuh produk-produk telurnya yang udah go nasional. Kalau nggak salah sampai go internasional juga. Nah, kan. Kayak lagian ngapain sih pernyataannya harus bau kentut gitu, heran gitu. Ya udah kalau mau ke luar negeri ya udah gitu, nggak usah pakai ngehina daerah-daerah lain. Kayak gitu. biar licin dah, ya lancar ini kan. Iyalah setuju banget. Emang itu tuh kayak nggak pantas banget nggak sih? Apalagi yang nyampe ini pejabat gitu loh. Dia punya posisi dan orang terpandang. Bukannya baper atau apa ya, sakit hati juga lah pasti warga Brebes ya nggak sih bilang kayak gitu, ngerasa daerahnya tuh kayak rendah banget gitu. Iya, awas jangan sombong. Orang yang sombong bisa loh dalam satu jentikan jari jatuh lah. Oh, it hurts. Oh, it hurts. Ya ibaratnya di atas langit masih ada langit gitu ya. Walaupun lu punya duit, lu punya kuasa, ya. Biasanya songong-songong gini azabnya bentar lagi. Aduh, bentar lagi. Nging. Astagfirullahaladzim, Besti, kok bener? Ya aduh Pak, Bapak, ya kan orang ini ya, orang terpandang, orang Indonesia gitu ya. Ya perawakannya juga lokal banget. Iya, kelihatan. Apa? Perawakannya. Ya gak usah lah sosokan ngatain daerah-daerah di Indonesia gitu ya. Cuma karena lu kebelet kunker gitu ke luar negeri, jadinya lu ngejatuhin nama baik daerah lain. Ya gue kalau jadi warga Brebes jujur sih sakit hati banget gitu kan. Mana dia ngatain daerah lain juga gitu loh. Kalau nggak salah ada daerah Tegal juga, Tangerang Selatan, sama Bogor, Tangerang Selatan dikatain. Gile loh. Tapi ngatainnya ya nggak separah di Brebes sih memang. Kacau nih orang. Pak Pras, jangan salah ya Pak. Telur asin Brebes nih udah ditetapin jadi warisan budaya tak benda atau WBTB Indonesia nih. Sama Kemendikbud pada 6-9 Oktober 2020 lalu, Beb. Bahkan gak sedikit loh pengusaha telur asin yang rich. Nah, sukses gitu berkat si kecil bulat ini. Makanya Pak, jangan diremehin Pak. Ini khasiatnya banyak nih. Iya benar. Oh, jangan kelamaan. Ya intinya ini sedikit aja ya, kayak bisa menutrisi kulit, menjaga massa otot dan kesehatan tulang gitu, serta meningkatkan kesehatan mata. Gokil nggak? Beneran dijelasin ya. Sekecil itu. Buset nih ibunya jualan apa gimana nih? Ya semoga hukum di Indonesia nggak tebang pilih nih ya, si Pak Pras ini ya bisa diproses hukum lah. Ini sekaligus nunjukin kalau hukum juga bisa berlaku buat orang yang punya jabatan ya atau kuasa gitu, pejabat kok. Nggak punya otak, ini otaknya kemana Pak? Akhlak lo minim bos. Banget, Pak. Pusing banget. Oke Sin, sekarang kita masuk ke bagian bacain komentar para penonton Coklat TV ya. Nah, komentar pertama dari Rubandi Arif 8045 di video Suara Karen yang judulnya kontroversi mengguncang ajang Miss Universe Indonesia terkait dugaan pelecehan seksual. Komentarnya gini nih, makanya perempuan itu menjaga aurat, bukan pamer aurat. Pale lu! Bah lu! Yang kayak gini nih yang bikin gue sebel banget. Nih, mau setertutup apapun pakaian lu, kalau emang itu otak mesumnya itu sengklek, ya tetep aja bakalan ngelakuin pelecehan. Iya. Aduh, minta digedik nih orang yang komennya. Gila ya, gue ngelihat ini tuh kayak tega-teganya netizen ini bilang, siapa suruh nggak nolak di foto, siapa suruh nggak nolak bla 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 bla. Coba sekarang deh lu yang ada di posisi itu gitu. Benar. Udah bagus ada yang berani speak up. Goblok banget, sumpah deh. Gue tandain lu Arif. Kayak kadang bahkan yang jilbabnya syari ya, istilahnya tuh masih digodain gitu kan. Assalamualaikum uhti, kayak gitu-gitu nggak sih? Kayak, ya gak ngaruh pakaian, lu mau terbuka, tertutup, kalau emang sasarannya lu ya pasti bakal dikatain gitu. Pasti bakalan kena pelecehan juga secara nggak langsung. Iya. Lanjut. Oke, gerak komentar selanjutnya nih dari @ricky_bacol586 di video pojok Kang Sobari yang judulnya Pak Jokowi Pujaan Hati Rakyat Indonesia. Komentarnya gini nih, benar Pak Sobari, sejak zaman Orba sampai reformasi di era Bapak Jokowi, saya merasa sebagai rakyat yang dirakyatkan dan diperhatikan pemimpin bangsa Indonesia ini. Dialah presiden terbaik sampai saat ini dan sangat dicintai rakyatnya, dan juga beliau juga dekat dengan rakyatnya. Hampir tidak ada batasan. Bener banget sih, Gra. Kadang sadar nggak sih kalian nih kalau Pak Jokowi tuh bener-bener
benar-benar sama sekali nggak ada, bahkan nggak membangun batasan sama rakyat gitu. Bener. Ya bergaul aja gitu loh. Dan ini beliau ini definisi pemimpin yang mengayomi rakyatnya banget gitu loh. Kayak semua kebijakan beliau pasti orientasinya ke rakyat, Bener. apa-apa rakyat lah ya. Pokoknya semoga pemimpin Indonesia nanti modelannya kayak Pak Dia, please yang rakyat banget. Please banget. Lanjut ke. Oke, komentar selanjutnya dari Singot VC Hombing 9587 di video Kupas Berita yang judulnya Otaknya Cetek, masa mahasiswa non-muslim ditolak ngekos di Riau. Komentarnya gini nih, inilah akibat ajaran-ajaran intoleransi, radikalisme sejak dini di keluarga dan di pesantren-pesantren. Ayo saling mengasihi sesama manusia tanpa membedakan apa sukunya, apa agamanya, dan apa golongannya. Tuhan Khalik langit dan bumi pun tidak menciptakan manusia satu macam saja, tapi berbagai-bagai suku bangsa, agama, ras, dan golongannya. Perbedaan jangan membuat kita bertentangan, tapi menjadi perekat persatuan dan persaudaraan. Salam Bhinneka Tunggal Ika bagi semua warga di Sentero NKRI. Lah jadi Nisa Sabian gue. Gue setuju sih sama komen yang ini. Cuman kayak beberapa ada yang komen di Instagram, kan ada kita potongan-potongannya di Instagram, kayak ada yang komen suka-suka yang punya kos lah, ya, kayak gitu. Ya kalau emang mau khusus muslim ya tulis lah at least kos khusus muslim, atau pas pasang iklan cantumin gitu loh, kos khusus muslim gitu. Tapi ya setega itu ya, maksudnya kan kalau semisal ngekos muslim tapi makan babi gimana? Gimana? Nggak apa-apa juga? Tidak adil, bos. Tidak adil. Lanjut. Oke, komentar selanjutnya nih dari @geradusuda9136 di opini terkini yang judulnya Gibran tolak jadi cawapres, Prabowo kecewa. Komentarnya gini nih, kami akan tetap memilih Ganjar Pranowo. Apakah gugatan tentang usia capres atau cawapres dikabulkan atau tidak, Gibran memiliki hak untuk menerima atau menolak permintaan jadi cawapres Prabowo. Ya benar sih, intinya hidup Pak Ganjar aja. Ya, aduh, kaget gue. Briefing dulu dong, ayo satu kali lagi. Hidup Pak Ganjar. Ya mungkin kenapa Mas Gibran mungkin misalnya suatu saat dia nolak karena di satu sisi mungkin dari segi pengalaman ya, Mas Gibran ini kan baru di tingkat wali kota aja ya, Say. Jadi mungkin beliau nih butuh pengalaman yang lebih gitu buat jadi batu loncatannya Mas Gibran. Mungkin bisa nih ke tingkatan jadi gubernur dulu lah gitu buat nambah-nambah pengalaman, kan udah tahu nih gambaran kota gimana. Nah sekarang mungkin pelajarin aja dulu provinsinya gimana, baru deh gas presiden for 2029. Shoo. Plebeo. Oke, mungkin itu aja beberapa komentar menarik yang ada di channel Coro TV. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. Stay tune terus di program kita di Kupas Berita. Tunggu. Jangan lupa dong nyalain notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video-video Kupas Berita di channelnya Coro TV, guys. Bye-bye.